Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kami ingin melanjutkan pembacaan kitab Qom'i Tughyan halaman 211. Qauluhu was-su'batu salisatu wa salasuna asy-syukr. Bismillahirrahmanirrahim. Was-su'batu, saya ulangi dari was-su'batu salisa was-salasuna. Wasu'ba, bismillahirrahmanirrahim. Wasu'batu tawi cawangan asali satu kang nomor telu opo as-su'ba wasalasuna lan 30 iku asyukru syukur. Iku asyukru syukur. Qala dawuh sapa Allahu ta'ala, Allah ta'ala dawuh washkuru li wala takfurun, ing dawuh washkuru li wala takfurun. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala dawuh washkuru li wala takfurun, ing dawuh washkuru li wala takfurun. Washkuru lan podo syukura sira kabeh maring ingsun. Washkuru lan podo syukura sira kabeh maring ingsun. Wala takfuruna lan ojo podo kufur sira kabeh. Wala takfuruna lan ojo podo kufur sira kabeh. Wa qala ta'ala lan dawuh sapa Allah Ta'ala dawuh ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ing dawuh ma yaf'alu ora agawe sapa Allahu Allah bi'adzabikum kelawan nyiksa sira kabeh. Bi'adzabikum kelawan nyiksa ing sira kabeh. In syakartum lamun gelem syukur sira kabeh. In syakartum lamun syukur sira kabeh. Wa amantum lan iman sapa sira kabeh. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh arba'u khisalin man kunna fihi kamula islamuhu walau kana lahu min qarni ila qadami khataya as-sidqu wasyukru wal haya wa husnul khuluq. Ing dawuh arba'u khisalin utawi papat piro-piro pekerti. Utawi papat piro-piro pekerti iku man utawi sapa ni wong iku kunna ono apa arba'u khisalin. Iku kunna ono apa arba'u khisalin iku fihi tetep ing dalem man kamula muka sempurna. Kamula muka sempurna apa islamuhu islami man walau kana senajan ono iku lahu katuwe man mingkorni ono mingkornihi awet saking pucuk sirai man ila qadamihi tumeka maring telamaani man apa khataya piro-piro dosa. Apa khataya piro-piro dosa as-sidqu nyatani temen wasyukru lan syukur wal haya'u lan isinan. Wal haya'u lan isin wa husnul khuluqi lan baguse pekerti. Wasyukru utawi syukur. Wasyukru utawi syukur iku yen tadimu dadi runtut apa syukur. Iku yang tadi mudati runtut apa syukur min ilmin saking ilmu wa halin lan tingkah wa amalin lan amal. Fal ilmu muka utawi nyukuri ilmu. Huwa ma'rifatun ni'mati iku ngawruhi nikmat. Ngawuri nikmat minal mun'imi saking zat kang paring nikmat. Saking zat kang paring nikmat. Wal halu utawi nyukuri tingkah wal farahu iku bunga al hasilu kang hasil opo farah hasil bi in'amil mun'imi kelawan oleh paring nikmat zat kang paring nikmat. Kelawan oleh paring nikmat zat kang paring nikmat. Wal amalu utawi nyukuri amal huwal qiyamu iku jumenengi bima kelawan barang
jumenengi bima kelawan barang silai ma huwa kang utawi ma iku maksudul mun'imi barang kang den sejo zat kang paring nikmat. Huwa iku maksudul mun'imi barang kang den sejo zat kang paring nikmat, wa mahbubuhu lan barang kang den nemeni mun'im, wa mahbubuhu lan barang kang den demeni mun'im. Qala dawuh sapa As-Sibliyu Imam Sibli dawuh asyukru ru'yatul mun'im la ru'yatun nikmat. Ing dawuh asyukru utawi syukur iku ru'yatul mun'imi ngaweruhi zat kang paring nikmat, la ru'yatun nikmati orang ngaweruhi nikmat. Wa qala lan dawuh sapa ba'duhum setengah ulama, sapa ba'duhum setengah ulama dawuh syukrul amati alal mat'ami wal masyrabi wal malbasi wa syukrul khassati ala waridatil qulubi. Ing dawuh syukrul amah, syukrul amati utawi syukure wong kang bodho iku alal mat'ami ing ngatasé panganan wal masyrabi lan inuman wal malbasi lan penganggo. Wa syukrul khassati utawi syukure wong kang pinter iku ala waridatil qulubi ing ngatasé pira-pira barang kang tumeka ing dalem ati. Iku ala waridatil qulubi ing atase pira-pira barang kang tumeka ing dalem ati. Bismillahirrahmanirrahim. Was-su'batu salisatu wassalasuna asyukur. Qala Allah ta'ala washkuru li wa la takfurun. Wa qala ta'ala ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Di cabangan iman yang nomor 33 adalah bersyukur. Bersyukur, mensyukuri. Sebab Allah berfirman washkuruli wala takfurun. Allah, bersyukurlah kita semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai kita itu mengufurinya, tidak mempercayainya. Bersyukur berarti kita mensyukuri akan nikmat Allah. Bagaimana caranya kita itu bersyukur akan nikmat Allah? Maka kita itu menggunakan nikmat Allah pada perkara yang diridhoi oleh Allah. Nikmat kita diberi akal oleh Allah, gunakan. Kalau kita mensyukuri akal, maka akal kita akan digunakan dengan sebaik-baiknya. Bukan dengan adanya akal kita justru mencelakai orang lain, menipu orang lain. Jadi kita harus percaya dan bersyukur Allah memberi akal. Nikmat yang paling besar, nikmat akal. Dengan adanya akal itulah kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Untuk itu wala takfur, jangan kita itu sampai kufur, tidak mempercayai, tidak mensyukuri atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Jadi Allah tidak akan menyiksa kita, tidak akan menyiksa kalian semua kalau memang kita semua, kalian semua mau bersyukur kepada Allah dan beriman kepada Allah. Kalau kita mensyukuri atas apa yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan menambahnya. Sesuai dengan firman Allah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau kita mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan menambahnya. La in syakartum la azidannakum. Tapi kalau kita mengufurinya, tidak mempercayai, ingkar, maka Allah akan inna azabi lasyadid. Jadi apa yang akan kita dapat? Siksaan Allah yang sangat pedih. Jadi kita supaya menjadi orang yang bisa bersyukur.
Dengan adanya kita bisa bersyukur, maka kita tidak akan pernah merasa kekurangan sama sekali. Kenapa? Karena kita bersyukur. Orang yang tidak bersyukur, orang yang selalu merasa kurang itu adalah karena orang yang tidak mau atau yang tidak bisa mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Jadi kalau kita mau bersyukur, kita beriman, maka Allah tidak akan menyiksa kepada kita. Jadi Allah menyiksa kita karena kita tidak bisa bersyukur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'u khisalin man kunna fi kamula islamu in kana lahu min qarni ila qadami khataya as-sidqu wa syukru wal haya wa husnul khuluq. Allah bersabda, arba'u khisalin man kunna fihi kamula islamuhu ilahi. Jadi bagi siapa yang ada 4 perkara yang ada pada dirinya, orang yang memiliki 4 perkara, Islamnya orang itu sempurna sekalipun penuh dengan dosa. Diumpamakan dosa mulai dari ujung rambut sampai pada ujung kaki penuh dengan dosa. Tapi orang tersebut memiliki 4 perkara. 1, siddiq, tidak pernah berbohong. 2, bersyukur. 3, haya. Yang keempat, husnul khuluq. Jadi ketika 4 perkara ini ada pada seorang, maka Islamnya orang itu sempurna. Yang pertama, siddiq, tidak pernah berbohong, tidak pernah menipu. Apa yang dikatakan selalu masalah perkara yang benar, tidak pernah membohongi siapa saja. Yang kedua, bersyukur. Jadi kita diberi rezeki, sekalipun rezeki itu sedikit, menurut umumnya orang, makhluk, tapi karena dia bersyukur, dia tidak pernah kekurangan, mensyukuri. Jadi dia diberi rezeki yang sedikit, bersyukur, tidak pernah kurang, punya rasa malu. Orang yang punya rasa malu tidak akan melakukan suatu perkara yang merugikan kepada diri sendiri, yang merugikan kepada orang lain. Akhlaknya baik, husnul khuluq, budi pekerti yang baik. Jadi budi pekerti yang baik gimana? Budi pekerti, akhlak itu apa? Akhlak itu adalah tingkah laku kita sehari-harinya. Kalau akhlaknya orang itu baik, sehari-harinya dia itu baik, tidak ada keluhan, tidak ada isinya untuk menghina orang lain, tidak akan dia merasa lebih baik daripada, karena akhlak. Jadi akhlak itu segala-galanya. Orang berilmu tidak punya akhlak, kosong. Apalagi orang yang tidak punya ilmu dan tidak punya akhlak. Masya Allah, orang yang tidak punya akhlak melebihi hayawan. Hayawan gak punya akhlak, maklum. Kenapa? Dia tidak punya akal. Tapi manusia punya akal, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Kita ingat apa alasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia. Sabda Nabi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi dawai Rasulullah, saya diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Karena pada zaman jahiliyah itu tidak ada akhlak sama sekali, sehingga terjadi pembunuhan. Siapa yang kuat itu yang berkuasa, siapa yang kaya beruang itulah yang berkuasa. Dan sekarang zaman kos, ya iya, zaman jahiliyah sudah kembali lagi. Itu apa artinya?
Ya Rasul kan sudah berdakwah, di akhir zaman nanti akan kembali zaman jahiliyah. Sekalipun orang itu berilmu, tapi tingkah lakunya sama dengan pada zaman jahiliyah. Innama bu'istu li utammima makarimah. Dengan adanya akhlak itu Islam bertumbuh dengan pesatnya. Coba sebelum datangnya Islam bagaimana? Seorang ayah bisa membunuh anak perempuannya secara hidup-hidup, mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Kenapa? Karena malu dia itu anak perempuan tidak bisa menaiki kuda. Nah di sini, kenapa seperti tidak berakhlak, tidak bermoral, tidak bisa mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini jadi sidik, syukur, haya, khuluq. Sidik berarti sidik itu gimana? Berarti dia itu akan melakukan suatu, tidak akan pernah melakukan suatu dengan kebohongan, dengan menipu orang. Bersyukur apa saja yang diberikan oleh Allah sekecil apapun, kalau orang tersebut bisa bersyukur, nggak masalah, banyak sedikitnya dia akan tetap bersyukur. Wal haya, punya rasa malu untuk melakukan perkara yang tidak baik, dia punya rasa malu sendiri. Dengan adanya rasa malu, kita itu tidak akan melakukan perkara yang membuat dirinya hancur. Coba pamatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memberi ini akan perbandingan antara orang laki-laki dan perempuan. Akalnya orang perempuan, orang laki-laki itu 99, akalnya orang perempuan berapa? 1. Syahwatnya orang perempuan dan laki-laki lebih banyak orang perempuan. 99 perempuan, 1 orang laki-laki. Kenapa? Justru sering terjadi orang laki-laki lah yang sering mengganggu wanita. Sedangkan wanita tidak. Karena seorang perempuan itu oleh Allah ditutupi dengan sifat haya, dengan rasa malu. Seandainya Allah tidak memberi sifat haya kepada seorang perempuan, bertemu di mana saja dengan orang lagi, pasti perempuan yang akan memeluk duluan. Tapi dengan adanya sifat haya itulah kita bisa selamat. Ya perempuan, makanya perempuan diganggu ini malu, sekali kena ya sudah. Ini karena masih ada rasa malu itu. Jadi setelah tidak hilang rasa malu, dia akan berbuat dia akan melakukan sesuatu apa yang dia inginkan. Wa husnul khuluqi, akhlaknya baik. Orang yang akhlaknya baik selalu menghormati orang lain, tidak akan pernah dirinya menganggap lebih baik daripada orang lain. Orang yang mempunyai akhlak yang bagaimana? Ngerti. Al-mutakabbir itu sifatnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan miliknya makhluk. Kalau sampai makhluk memiliki sifat takabur, rusak. Jadi nggak bisa. Orang yang berakhlak baik gimana? Akhlaknya baik, tidak akan dia menjadi orang yang takabur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukru yantadimu min ilmin wa halin wa amalin. Jadi bersyukur ini urutannya 3. Mensyukuri ilmu, mensyukuri keadaan tingkah laku, mensyukuri amal perbuatan. Mensyukuri ilmu itu artinya gimana? Fal ilmu huwa ma'rifatun ni'mati minal mun'im. Jadi mensyukuri ilmu berarti orang tersebut mengetahui nikmat, bahwa nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari siapa-siapa, Allah yang memberinya. Sedangkan mensyukuri keadaan adalah dia merasa bahagia.
dengan apa yang, karena dia telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal faro yaiku bunga al hasilu kang hasil opo faro bi in'amil mun'imi kelan oleh. Jadi mensyukuri hal adalah merasa bahagia, senang dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal amal huwal qiyamu bima huwa maqsudul mun'im wa mahbubuhu. Jadi mensyukuri amal berarti dia itu akan melaksanakan suatu perkara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan suatu perkara yang dianggap yang bisa menyenangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini itu artinya mensyukuri perbuatan. Jadi semua apa yang dia lakukan adalah perkara yang disenangi oleh Allah, perkara yang disengaja, jadi maksudul mun'im, perkara yang disengaja oleh Allah. Allah al-mun'im itu siapa? Kan Allah. Yang memberi nikmat itu bukan orang tua, bukan pejabat, orang ayah, bukan ibu, bukan kepala desa, bukan mensu, bukan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Sibli asyukru ru'yatul mun'im la ru'yatul nikmat. Menurut Imam Sibli, bersyukur itu apa? Bersyukur itu adalah mengetahui kepada yang memberi nikmat, bukan mengetahui kepada nikmatnya, bukan. Mengetahui, faham terhadap orang yang memberi. Siapa yang memberi nikmat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersyukur itu hanya melihat kepada nikmatnya, tidak melihat, tidak mengetahui siapa yang memberi nikmat, Masya Allah. Wa qala ba'dhum syukrul amah 'alal mat'am wal mashrabi wal malbas wa syukrul khassah 'ala waridatil qulub. Menurut sebagian ulama, bersyukurnya orang bodoh, orang yang tidak berilmu, caranya bersyukur gimana? Ya caranya bersyukur dalam masalah makanan, minuman dan pakaian, itu bersyukurnya orang awam, orang yang tidak berilmu. Asal kehidupannya enak, dia akan bersyukur. Bisa makan, bisa minum nikmat, dia akan bersyukur. Tapi kalau bersyukurnya orang yang berilmu, orang-orang yang tertentu adalah wasyukrul khassah ala waridatil qulub. Bersyukurnya orang yang punya ilmu yang berakal adalah terhadap perkara yang ada pada hati. Perkara yang ada di dalam hatinya itu yang disyukuri. Jadi bersyukurnya, jadi bersyukurnya orang itu yang gak sama antara yang berilmu dan tidaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita bisa bersyukur, hidupnya kita mendapat rezeki bersyukur. Bagaimana caranya bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh, maka rezeki itu akan kita gunakan terhadap perkara yang bermanfaat, tidak akan menghambur-hamburkan. Jadi itu caranya bersyukur. Maksudnya nih, alhamdulillah sekarang saya dapat rezeki. Berarti rezeki itu digunakan dengan saya buat amal untuk menolong, membantu masjid, pembangunan masjid, untuk menolong anak yatim. Jadi bersyukur. Bukan berarti alhamdulillah saja. Bersyukur itu bukan hanya mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah kami mendapat rezeki dari Allah. Kalau cuma alhamdulillah yang diucapkan tapi faktanya tidak dilaksanakan, alhamdulillah Allah memberi rezeki yang banyak, akhirnya dengan rezeki itu dibuat hambur-hamburan, dibuat berfaya-faya, bersyukur. Itu lagi asalnya
oh ingin makan enak, ingin ini, ingin dan itu. Gak ada yang dibuat kebaikan, tidak ada yang dibuat menolong orang, gak ada. Nah itu namanya bersyukur kan cuma dengan lesan alhamdulillah. Tapi bukti bersyukur itu bukan dengan ucapan pembuktian. Sidik sama semua itu pembuktian, bukan cuma asal bicara tapi buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasuhbatu utawi cawangan ar-rabi'atu kang nomor 4 apa suhbah wasalasuna lan 30. Wasalasuna lan 30 iku hifdzul lisani ngreksa lisan. Iku hifdzul lisani ngreksa lisan amma saking barang silaima layam bagi kang ora patut apa qala dawu sapa Allah Ta'ala dawu ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ing dawu ma yalfadhu orang ngucap sapa sahsu min qaulin saking pengucap min qaulin selaima bayani ma min qaulin saking pengucap mayal fadu orang ngucap sopo sasu min qaulin saking pengucap illa yadahi angin iku ing dalem sandingi sasu angin iku ing dalem sandingi sasu rokibun utawi malaikat rokib. Rokibun utawi malaikat rokib atidun lan malaikat atid. Wa qala lan dawu sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawu qimun dini as-shalah wa sinamul amal al-jihad wa afdalu akhlaq al-islam. Wa afdalul akhlaqil islam as-sumtu hatta yusliman nas. Ing dawuh kimuddin utawi cagake agama iku as-sholatu sholat wa sinamul amali utawi pokoke amal iku al-jihadu perang. Iku al-jihadu perang. Wa afdalu akhlaqil islami utawi luweh utamani piro-piro pekertini Islam. Wa afdalu akhlaqil islami utawi luweh utamani piro-piro pekertini Islam iku asumtu meneng hatta yuslima sehingga selamat sopo annasu menungso. Wa qala la wa an abi hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an abi hurairah lan den riwayataken saking abi hurairah anin nabi saking nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an abi hurairah den riwayataken saking abi hurairah anin nabi saking apa annahu satuhuni nabi iku qala dawuh sapa nabi dawuh man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw lam awil yasumtu ya awil yasmut. Ing dawu man utawi sapa ni wong iku kana ana sapa man kana yu'minu billahi iku yu'minu iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dino kang akhir wal yaumil lan dino al akhiri kang akhir. Fal yakul muka becek ngucapo
man. Falyakul muka becik ngucap sapa man khairon ing pengucap kang bagus, khairon ing pengucap kang bagus, al awil yasmut utawa menengo sapa man, awil yasmut utawa menengo sapa man. Waqala asy-Syafi'i, dari kami cukupi sekian. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.